Oke, mungkin pertanyaan lebih enak, Ustadz, apa yang harus dilaksanakan setelah seminar proposal? Setelah sedang proposal, bagaimana prosesnya? Baik, teman-teman YouTube sekalian, kali ini kita fokus untuk membahas apa sih yang dilakukan setelah seminar proposal, khususnya ini di Magister Ilmu Al-Quran Tafsir. Pada dasarnya sih tidak ada bedanya, baik itu di strata 1 maupun strata 2 dan strata 3, tentu sama proses perjalanan setelah seminar proposal apa yang dilakukan. Teman-teman YouTube sekalian, setelah kita melakukan seminar proposal dan dinyatakan diterima dengan perbaikan, rata-rata teman-teman sekalian itu diperbaiki semua. Memang sih ada yang mungkin sudah mantap dalam menguasai penelitiannya hingga akhirnya tiada lagi perbaikan tapi diterima dengan mutlak. Cuman itu jarang. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al.Andawi Andi. Kali ini kita bertemu dengan salah seorang mahasiswa Magister Ilmu Al-Quran Tafsir yang sudah lama sih kita kehilangan. Ya, tahun berapa bulan berapa itu waktu itu? Tahun berapa? Tahun 2022 ya, awal ya. Seminar proposal. Sekarang 2000 berapa? Tapi baik kali beliau nih. Beliau ini masih mau menyumbangkan SPP untuk negeri ini. Masya Allah. Baik, siapa? Hadi, lupa Ustaz lah. Saking lamanya teman-teman YouTube, lupa saya namanya. Hadi Gunawan Tanjung. Oke, ini kemarin sudah maju di dalam seminar proposal. Sekarang sudah mulai masuk kepada pembimbingan sebenarnya. Ya, ini berjudul tentang perubahan bacaan dalam qiraah Al-Quran, studi analisis terhadap pemikiran Imam Warsi dalam kitab Al-Istibrak fi riwayat Al-Imam Warsi An-Nafi. Baik, Hadi, siapa pembimbing satu yang pertama? Belum dibagikan. Belum ya? Oke. Jadi, teman-teman YouTube sekalian, ini adalah prosesi dari seminar proposal yang sudah diseminarkan akan mengacu kepada bimbingan. Sebelum kita masuk pada penjelasan, mungkin ada Hadi mau yang dipertanyakan? Mau bimbingan aja, Ustaz. Oke, mungkin pertanyaan lebih enak, Ustadz, apa yang harus dilaksanakan setelah seminar proposal? Setelah sedang proposal, bagaimana prosesnya? Baik, teman-teman YouTube sekalian, kali ini kita fokus untuk membahas apa sih yang dilakukan setelah seminar proposal, khususnya ini di Magister Ilmu Al-Quran Tafsir. Pada dasarnya sih tidak ada bedanya, baik itu di strata 1 maupun strata 2 dan strata 3, tentu sama proses perjalanan setelah seminar proposal apa yang dilakukan. Teman-teman YouTube sekalian, setelah kita melakukan seminar proposal dan dinyatakan diterima dengan perbaikan, rata-rata teman-teman sekalian itu diperbaiki semua. Memang sih ada yang mungkin sudah mantap dalam menguasai penelitiannya hingga akhirnya tiada lagi perbaikan tapi diterima dengan mutlak. Cuman itu jarang. Allah Maha Besar ya, karena manusia itu nggak perfect. Namun dalam perbaikan itu tidak banyak. Paling tidak judulnya tidak berubah, tapi dalamnya pasti ada perbaikan. Makanya kita ambil jalan diterima dengan perbaikan. Langkah pertama adalah kita perbaikilah apa yang kita dapati dari arahan penguji dan yang disampaikan oleh panitia pelaksana seminar proposal. Setelah diperbaiki baru kita melakukan bimbingan. Namun sebelum bimbingan kita akan melakukan laporan kepada staf jajaran di program studi Magister Ilmu Al-Quran Tafsir S2
Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Maka di situ nanti akan diarahkan siapa pembimbingnya, pembimbing satunya siapa, pembimbing duanya siapa, maka di situ akan ditetapkan. Nah, setelah itu baru ketika kita sudah memperoleh siapa pembimbing satu kita, siapa pembimbing dua kita, maka yang dilakukan oleh langkah berikutnya yang ketiga, yaitu Hamdi akan menjumpai pembimbing dua dulu. Kenapa? Yang mau ditengok nanti metodologi. Sesuaikan metodologi dengan apa yang mau dibahas nanti. Setelah dari pembimbing dua, baru nanti lanjut ke pembimbing satu. Disesuaikan dengan isi. Tentunya kenapa pembimbing dua, teman-teman YouTube sekalian dan Hamdi? Karena di pembimbing dua, di antara metodologi yang dikupas adalah bagaimana kerapian penulisan. Ini yang tetap Magister Ilmu Al-Quran Tafsir mempertahankannya. Tetap melalui pembimbing dua dulu, baru pembimbing satu. Karena pembimbing dua akan merapikan tulisannya, sehingga itu akan memberikan pertama semangat kepada penulis untuk melanjutkan penulisannya, karena telah melihat rapinya tulisan yang dia punya. Bayangkan teman-teman sekalian, teman-teman YouTube, Hamdi, kalau sudah kacau tulisan kita, usahakan yang baca, awak sendiri yang nulis pun tak suka menulisnya. Nah, inilah kenapa dari zaman bahola, dari zaman dahulu, ya, itu diawali pembimbing dua dulu baru pembimbing satu. Maka saya pribadi tidak menerima diawali dari pembimbing satu, pembimbing dua. Itu sama analoginya. Masa kita minta tanda tangan rektor baru minta tanda tangan satpam? Logikanya kemana? Gitu loh. Nah, ini makanya ternyata ini terjawab ketika saya bertanya oleh pembimbing saya waktu itu, pembimbing satu saya waktu itu, Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara, ya, Bapak Filsafat Islam Indonesia, menyatakan bahwa Sapriandi, itu tahun 2010 waktu itu beliau mengatakan bahwa kalau di Barat ini yang diutamakan pembimbing dua ini, artinya adalah yang paling besar nilainya adalah metodologi, termasuklah kerapian penulisan, teknik penyusunan penulisan. Kenapa? Inilah yang akan mengundang orang akan mau membaca, tertarik membaca. Kita punya penelitian, oh masuk akal ya Pop. Iya, makanya nilai yang tertinggi adalah metodologi dan teknik penyusunan penulisan. Orang nggak akan pernah mau tahu bagaimana isinya kalau dia dilihat pertama udah susunannya berantakan. Di mana letak alinea subbab, di mana letak alinea sub-subbab, di mana letak alinea sub-sub-subbab, itu semua berantakan. Orang udah, walaupun dikatakan ini adalah emas, tapi ketika dilihat adalah kotoran misalnya susunannya, itu nggak menarik lagi. Padahal kalau di orang yang secara khusyuk untuk mendalaminya, dengan melihat judul, dia nggak akan peduli itu melihat penampilan, dia akan melihat isinya. Tapi kan kita sekarang bicara orang banyak, bukan bicara orang sedikit. Pas dapat orang sedikit, iya, dia nggak peduli dengan penampilan, ditengoknya tadi judul bagus, langsung dia melihat isinya, walaupun berantakan susunannya. Tapi kita berbicara tentang secara umum, gitu ya. Nah, inilah yang akan dikembalikan. Maka akhirnya nanti sudah rapi tulisan, metodologi pun sudah jelas. Akhirnya nanti yang kedua, teman-teman YouTube sekalian, kedua yang ketiga tadi ya, lupa saya. Ya, yang lanjutnya adalah teman-teman sekalian adalah ketika masuk ke pembimbing satu nyambung. Karena udah dijelaskan oleh pembimbing dua metodologinya apa, urutan bagaimana, sistematika teknik penyusunan penulisannya gimana, sehingga ketika jumpa pembimbing satu langsung nyambung kajiannya karena membahas tentang isi dan muatannya. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Soal ini, Ustaz. Nah, ini kita ngeplok nih. Ini cerita ngeplok dulu. Ada pertanyaan lain? Ada? Hah? Belum, Ustaz. Belum ya? Baik, cukup sekian teman-teman YouTube sekalian. Ini akan kita kedepankan bagaimana cara, bagaimana kegiatan setelah melewati sidang seminar proposal, hingga terjadilah proses bimbingan yang seksama. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.